Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aluna Jibara Sabila, absen 2 dari kelas 12, akan membuat video remedi geografi, yaitu menjelaskan tentang infografis yang telah kita buat. Pengertian geosfer yaitu secara sederhana, geosfer adalah keseluruhan lapisan penyusun bumi dan segala unsur yang berada di dalamnya, baik itu batuan, yaitu padat, atau cair seperti air, maupun gas seperti udara. Geosfer terdiri dari 5 lapisan komponen utama. Yang pertama yaitu litosfer, yaitu lapisan batuan. Yang kedua atmosfer atau lapisan udara. Yang ketiga hidrosfer atau lapisan air. Keempat biosfer atau lapisan kehidupan. Dan yang kelima aktivitas manusia atau antroposfer. Yang pertama litosfer. Litosfer atau lapisan batu-batuan adalah lapisan paling luar dari bumi yang keras dan padat. Litosfer terdiri atas kerak bumi dan bagian atas mantel. Lapisan ini membentuk benua dan dasar laut. Di dalam litosfer terdapat lempeng tektonik yang bergerak sangat lambat. Pergerakan ini bisa menyebabkan gempa bumi, letusan gunung api, dan pembentukan gunungan. Selain itu, proses pelapukan, erosi, dan sedimentasi juga terjadi di litosfer dan membentuk tanah sebagai tempat hidup tanaman. Contoh nyatanya yaitu gempa di Cianjur tahun 2022 yang disebabkan oleh patahan litosfer. Yang kedua ada atmosfer atau lapisan udara. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi dan terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama yaitu lapisan troposfer, tempat terjadinya cuaca. Lalu stratosfer atau tempat lapisan ozon. Mesosfer melindungi dari meteor. Termosfer tempat aurora terjadi. Dan eksosfer, lapisan terluar menuju luar angkasa. Atmosfer penting untuk menjaga bumi tetap stabil, melindungi dari radiasi UV, menyediakan oksigen untuk makhluk hidup, dan membentuk cuaca dan iklim-iklim. Contoh nyatanya yaitu polusi udara akibat kendaraan dan pabrik menyebabkan kerusakan atmosfer, terutama di kota-kota besar. Yang ketiga ada hidrosfer atau lapisan air. Hidrosfer mencakup semua bentuk air di bumi, baik yang cair, padat, maupun uap. Sumber air meliputi laut dan samudra, sungai dan danau, air tanah dan hujan, dan es di kutub. Air di bumi mengalami siklus hidrologi, yaitu penguapan, kondensasi, hujan, aliran permukaan atau infiltrasi. Contoh nyatanya yaitu curah hujan tinggi di daerah pegunungan bisa menyebabkan banjir bandang jika vegetasi litosfer rusak. Yang keempat ada biosfer atau lapisan kehidupan. Biosfer adalah zona tempat hidup makhluk hidup, mencakup manusia, hewan, dan tumbuhan. Biosfer tidak berdiri sendiri, tetapi tergantung pada elemen-elemen lain, yaitu tumbuhan butuh tanah dalam litosfer, air hidrosfer, dan karbon dioksida atmosfer. Hewan dan manusia makan tumbuhan dan minum air. Contoh nyatanya yaitu kebakaran hutan akan merusak biosfer karena ekosistem rusak, udara tercemar, dan hewan kehilangan habitatnya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu antroposfer, yaitu kegiatan manusia. Antroposfer mencakup semua hal yang berkaitan dengan manusia, kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Manusia melakukan berbagai aktivitas, contohnya urbanisasi dan pembangunan kota, pertanian dan industri, penebangan hutan, eksplorasi tambang. Namun, manusia juga sering mengganggu keseimbangan geosfer, contohnya yaitu penebangan pohon secara liar yang menyebabkan longsor, pabrik tanpa filter yang menyebabkan polusi udara, dan limbah plastik yang menyebabkan pencemaran laut. Contoh nyatanya yaitu perubahan iklim global yang dipicu oleh aktivitas manusia yang menghasilkan emisi karbon yang berlebih. Interaksi antar komponen, semua komponen geosfer saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lainnya. Misalnya, hujan deras terjadi di atmosfer menyebabkan banjir di hidrosfer. Banjir menyebabkan longsor di litosfer. Longsor mengganggu kehidupan manusia. Di antroposfer, makhluk hidup pun ikut terdampak. Biosfer
Artinya, jika satu komponen terganggu, maka yang lain juga akan terpengaruh. Kesimpulannya, biosfer adalah sistem yang kompleks dan saling bergantung. Tugas kita sebagai manusia adalah menjaga keseimbangan biosfer karena dampaknya langsung terasa bagi kehidupan kita sendiri. Dengan memahami biosfer, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan alam dan meminimalkan kerusakan lingkungan. Sekian video dari saya. Maaf bila ada salah kata dan kesalahan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.